Welkom. Paling. Ik ben een zeemeeuw. Halo Sobat Sejarah, ketemu lagi bersama aku Pasha Andrio dari kelas 11 Kali ini aku membahas mengenai dampak kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia. Sobat Sejarah tahu nggak sih kolonialisme itu apa? Kolonialisme ini adalah sistem dominasi politik, ekonomi, budaya, dan sosial di mana satu negara atau kelompok negara menduduki, menguasai, dan mengendalikan wilayah atau bangsa lainnya yang biasanya lebih lemah. Hal ini seringkali melibatkan penjajahan fisik atau militer serta pengaruh yang mendalam dalam mengubah struktur dan tatanan masyarakat di wilayah yang dikuasainya. Kolonialisme Eropa di Indonesia melibatkan berbagai aspek loh, seperti eksploitasi sumber daya alam, penindasan budaya lokal, penguasaan politik, perubahan sosial, dan pengenalan agama Kristen. Tujuan utama kolonialisme ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik bagi bangsa Eropa, sementara seringkali merugikan penduduk asli Indonesia. Dampak kolonialisme Eropa terhadap Indonesia mencakup perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, serta perjuangan dan perlawanan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia kira dideklarasikan pada tahun 1945 setelah berabad-abad di bawah penjajahan Eropa. Kolonialisme Eropa memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia selama berabad-abad. Berikut beberapa dampak utama dari kolonialisme Eropa di Indonesia. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Neerlandica di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialisme mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa diruntuh. Yang keempat, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Kebijakan yang diambil raja dicampur tangani oleh Belanda. Selain itu, sobat sejarah, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam, berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Selanjutnya ada dampak kolonialisme terhadap bidang sosial. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Golongan yang pertama yaitu golongan Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur. Yang golongan yang kedua, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Dan golongan yang ketiga ialah golongan masyarakat pribumi. Yang kedua, terjadi mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga dan perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, munculnya golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerja masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang keempat, munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik atau yang biasa disebut dengan priai cendekiawan di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan loh dalam perkembangan pergerakan selanjutnya. Yang kelima, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Yang keenam, terjadi penindasan dan pemerasan secara kejam.
Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda loh. Daerah Indonesia terisolasi di laut, sehingga kehidupan berkembang di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Selanjutnya ada dampak kolonialisme terhadap bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri loh. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Contohnya kata handuk yang merupakan bahasa Indonesia berasal dari kata Belanda, yaitu handdoek. Habis itu, buku yang berasal dari bahasa Indonesia itu merupakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu book. Dan yang terakhir yaitu sepatu merupakan berasal dari kata Portugis yaitu sepato. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkan uang kertas dan logam yang mendorong munculnya penerbangan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah di Java Bank, bank modern di Hindia yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panyarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC, memanfaatkan para penguasa tradisional atau biasa disebut dengan penerapan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau biasa disebut dengan pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenai jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dan pedagang internasional yang dipedagang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenakan sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian negara. Nah, gitu sobat sejarah, itu merupakan dampak-dampak kolonialisme penjajahan bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.